Potensi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Banten bersama media Pena Sultan mengalami kebuntuan. BPK Banten diduga lalai dalam menjalankan tugasnya terkait selisih nominal pekerjaan proyek sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Serang. Untuk pemeriksaan ke lapangan itu kan mungkin nggak semua, coba. Itu pekerjaan 1 tahun, Pak. Ya enggak? Secara logika bisa nggak? 1 tahun itu kita periksa semua proyek. Nah, kebetulan atas belanja modal itu kita periksa, tapi ya secara sampling gitu, Pak. Jadi kita nggak akan mungkin secara logika pun dari durasi itu dan pekerjaan 1 tahun itu semua. Yang terserap yang digunakan atau yang terpakai, iya kan, yang terpakai. Nah, sedangkan yang terpakai itu pagunya 1,6 dan tidak dirubah sampai akhir. Gitu loh. Berarti ini yang 294 ini bagaimana gitu loh. Kan itu hanya meriksa yang terpakai. Iya kan? Nah, pagunya itu 1,6. Apakah yang 294 ini dikembalikan atau bagaimana ke negara ini? Jadi ini yang terserap saja. Sedangkan pagunya tidak berubah. Itu loh. Yang 294 itu bagaimana? Itu ditanyakan. Kalau memang itu dirubah pagunya, hanya terpakai yang diserap itu, berarti 1,3 dong. Yang terserap itu. Yang 294 itu bagaimana? Adanya BPK ini di sini, ya kita mohon sama BPK, ke siapa sayangnya? Mau ke arsip saya laporannya? Kan gitu. Ya kan? Bener gak, Pak? Itu. Jadi mohon, ini 1,8 yang terpakai berapa? 1,3 itu tadi, Pak. Nah, silakan yang berapa sekian itu mana hasil audit dan BPK-nya? Kalau nggak ada kita ini rampok, Pak. Ada kita aja masing-masing yang rampok kok. Nah, berapa ratus triliun Pak Prabowo udah sita itu koruptor-koruptor. Berarti kalau ini memang kurang anggaran, BPK ini kalau hanya untuk meriksa butuh anggaran, kurang anggaran, saya akan ajukan. Saya berkirim surat ke Sekda Banten, ya ke mana, ke BPK RI, minta ditambahin. Kalau kurang, Pak, kita ini jelata, Pak, modal sendiri, Pak. Ya, karena Pak kami cinta Banten kami. Jangan sampai banyak yang grogoti uang-uang rakyat Banten. Nah, adanya BPK, ya kami berharap BPK bisa transparansi, BPK bisa audit dengan benar, tidak ada tong-belikong, tidak ada di bawah meja, di atas meja, tidak boleh. Saya minta transparansi. Bapak-bapak mohon maaf digaji oleh kami. Ya, anggaran saja, jalan aja butuh anggaran. Ya kan? Nggak ada anggaran berarti nggak jalan ini. BPK ini nggak jalan ini kalau nggak ada anggaran jalan ini. Orang kita berkirim surat aja kapan diterimanya sekarang. Berarti nggak ada anggaran. Beli kue ini aja kalau pakai anggaran kita nih, dimakan aja orang ini anggaran kita. Endang selaku juru bicara BPK Banten dan perwakilan yang hadir belum bisa menjawab kemana selisih nominal tersebut, apakah dikembalikan ke kas negara atau bagaimana. Akhirnya Robi sebagai pimpinan media Pena Sultan pun meminta tenggat waktu 3 hari ke depan untuk BPK dapat menjawab dan menjelaskan selisih nominal yang masih menjadi pertanyaan di kegiatan proyek sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sari dan persoalan di kegiatan proyek sekolah lainnya. Artinya kami dari media Pena Sultan menegur kepada BPK RI Provinsi Banten yang mana ada permasalahan di pekerjaan di dinas pendidikan, yaitu pembangunan SMP 1 SMP 2 di Gunung Sari. Nah, di sini kami menyikapi hal itu karena memang dugaan kami anggaran tidak sesuai, dalam arti tidak sesuai karena 1,8 yang ditemukan BPK itu hanya 1,3 yang katanya terpakai gitu loh. Artinya yang 5,5-nya bagaimana? Gitu. Nah, itu kami minta jawaban dari BPK 3 hari, Bang. Artinya biar nanti
BPK RI lah yang bisa menjelaskan temuan-temuan yang di lapangan. Mungkin seperti itu. Nah, terkait tadi minimnya anggaran BPK daerah itu bagaimana nanti ya itu solusinya? harus kita ajukan lagi. Kita memohon kepada BPK RI pusat bahwa BPK RI perwakilan Banten menyebutkan bahwa tidak ada anggaran untuk melaksanakan tugas ke lapangan dan katanya tidak mungkin sekian kasus akan ditangani cepat karena keterbatasan anggaran juga hanya begitu tadi BPK RI ngomong. Nah, apabila waktu 3 hari yang diberikan ini tidak juga menemukan informasi atau terkait dengan selisih anggaran tersebut, apa yang akan dilakukan? Ya kita dorong ke Kejati, ya kedorong ke PH yang lainnya karena BPK RI harus bertanggung jawab karena mereka yang mengaudit keuangan, yang bertanggung jawab memantau anggaran yang keluar serupiah demi serupiah itu untuk pembangunan di wilayah Provinsi Banten itu BPK RI lah yang kita tanyakan karena kewajibannya mereka untuk memeriksa keuangan yang keluar untuk pembangunan di Provinsi Banten. Kelalaian atau bagaimana, Bang? Ya dugaan sih kelalaian ya, karena memang istilahnya harusnya BPK bisa menjelaskan bahwa kerugian atau kelebihan itu bisa jelaskan. Nah ini kan hanya menjelaskan yang terpakai, sedangkan pagunya itu tidak dijelaskan. Ini tuh. Oke, terima kasih, Bang. Oke.